jiwa terpilih, jika kamu sedang mendengarkan ini, ada satu hal penting yang perlu kamu sadari sejak awal. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Di dunia yang penuh kebisingan, distraksi, dan hiruk-pikuk pembuktian diri, tidak semua orang sampai pada titik ini. Tidak semua orang berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa berbeda? Dan mungkin pertanyaan itulah yang sejak lama dayam-dayam bergetar di dalam dadamu. Kamu terlihat biasa, tidak selalu menonjol, tidak selalu jadi pusat perhatian, tidak selalu dipuji. Namun, entah mengapa, hidupmu tidak pernah benar-benar berjalan. Seperti kebanyakan orang, ada jalan yang terasa lebih sunyi, ada proses yang terasa lebih panjang, ada rasa sepi yang datang, bahkan saat kamu dikelilingi banyak orang. Dan ada beban batin yang tidak semua orang sanggup memahaminya. Jika itu yang kamu rasakan, tenanglah. Kamu tidak rusak. Kamu tidak salah jalan. Dan kamu sama sekali bukan orang sembarangan. Kamu terlihat biasa, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam hidupmu sejak kecil. Mungkin kamu sudah menyadari satu hal. Kamu tidak pernah benar-benar cocok dengan dunia yang terlalu ramai. Saat orang lain berlomba menjadi yang paling keras suaranya, kamu justru memilih diam. Saat orang lain sibuk membuktikan siapa dirinya, kamu sibuk mencari makna. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena jiwamu tidak tertarik pada hal-hal dangkal. Ada orang yang hidup untuk dilihat, ada orang yang hidup untuk dipuji, dan ada orang yang hidup untuk memahami. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu termasuk golongan yang terakhir. Kamu tidak pernah nyaman memakai topeng terlalu lama. Kamu tidak tahan berada di lingkungan yang penuh kepalsuan. Dan meski kamu bisa tertawa, jauh di dalam hatimu selalu ada ruang hening yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ruang itu bukan kekosongan. Ruang itu adalah kedalaman. Hidupmu terasa lebih berat karena kamu diciptakan lebih dalam. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa lebih berat dibanding orang lain, padahal dari luar tampak biasa saja? Bukan karena kamu kurang bersyukur, bukan karena kamu terlalu sensitif, melainkan karena kapasitas jiwamu lebih besar. Orang dengan jiwa dangkal akan tenggelam jika diberi beban kecil. Orang dengan jiwa dalam justru diuji dengan beban yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Kamu mungkin lebih sering overthinking, bukan karena lemah, tapi karena pikiranmu bekerja lebih dalam, lebih mudah terluka. Bukan karena rapuh, tapi karena hatimu hidup. Lebih sering merasa lelah secara batin. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu terus bertumbuh. Dan ironisnya, semakin dalam seseorang, semakin tidak terlihat perjuangannya. Dunia memuji yang berisik, dunia mengangkat yang pamer. Dunia jarang memberi ruang bagi mereka yang diam tapi kuat. Namun, alam semesta tidak pernah salah memilih peran. Mengapa kamu sering merasa berbeda sejak lama? Sejak lama, kamu mungkin merasa seperti tidak sepenuhnya nyambung dengan lingkunganmu. Bukan berarti kamu lebih tinggi. Bukan berarti kamu lebih suci. Tapi frekuensimu tidak sama. Kamu tidak menikmati obrolan yang isinya hanya menjatuhkan orang lain. Kamu tidak betah di tempat yang penuh drama dan ego. Dan kamu cepat lelah dengan hubungan yang hanya menguras tanpa memberi makna. Banyak orang mengira kamu sombong, padahal kamu hanya selektif secara batin. Kamu belajar, mungkin dengan cara yang menyakitkan, bahwa tidak semua orang layak masuk ke ruang terdalam jiwamu. Dan itu bukan kekurangan. Itu kebijaksanaan yang lahir dari luka. Jalan hidupmu berbeda karena kamu disiapkan untuk hal yang berbeda. Orang dengan hidup yang biasa akan melewati jalan yang ramai. Orang dengan hidup yang berbeda seringkali dipaksa melewati jalan yang sepi. Sepi bukan hukuman. Sepi adalah tempat pembentukan. Di kesepian, kamu belajar mendengar suara hati. Di kegagalan, kamu belajar kerendahan. Di keterlambatan, kamu belajar kesabaran. Dan di semua itu, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tidak mudah runtuh.
Ketika dunia berubah, banyak orang terlihat sukses lebih dulu. Banyak orang terlihat bahagia lebih cepat. Tapi tidak semua dari mereka memiliki fondasi yang kuat. Kamu mungkin tertinggal secara waktu, namun kamu unggul secara kedalaman. Dan percayalah, waktu selalu berpihak pada mereka yang dibentuk dengan benar. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi sama jika. Hidupmu sering memaksamu untuk berbeda. Itu karena kamu tidak diciptakan untuk mengikuti arus. Jiwamu tidak nyaman dengan kebohongan kecil. Hatimu tidak bisa berdamai dengan ketidakadilan. Dan nuranimu selalu bereaksi ketika sesuatu tidak selaras. Itu sebabnya kamu sering merasa tidak cocok dengan banyak sistem rasa. Gelisah saat harus mengorbankan nilai merasa berat, saat harus berpura-pura baik-baik. Saja itu bukan kelemahan. Itu kompas batin. Dan kompas itu hanya dimiliki oleh mereka yang hidupnya memang diarahkan ke tujuan yang lebih besar dari sekadar kenyamanan. Kamu terlihat biasa, tapi jiwa kamu sedang bertumbuh. Diam-diam tidak, semua pertumbuhan terlihat. Tidak semua perubahan bisa difoto. Sebagian pertumbuhan terjadi di dalam, di tempat yang sunyi, di momen ketika kamu menangis tanpa suara, di malam ketika kamu mempertanyakan segalanya, dan di titik ketika kamu hampir menyerah, tapi memilih bertahan. Itulah momen-momen di mana jiwamu naik kelas. Dan mungkin kamu tidak sadar, namun setiap luka yang kamu lewati dengan kesadaran, setiap kecewa yang kamu olah menjadi pelajaran, setiap keheningan yang kamu jalani tanpa lari, semuanya sedang menyusun alasan mengapa hidupmu berbeda. Bagian ini baru permulaan apa yang kamu dengarkan. Sekarang hanyalah pintu awal. Masih banyak lapisan yang akan terbuka, masih banyak alasan yang akan terungkap, dan masih banyak makna yang akan membuatmu berkata dalam hati, "Oh, pantesan hidupku seperti ini." Tenang. Kamu tidak sendirian, dan perjalanan ini tidak sia-sia. Jiwa terpilih, jika pada bagian sebelumnya kamu mulai menyadari bahwa hidupmu terasa berbeda, bukan tanpa alasan, maka di bagian ini kita akan melangkah lebih dalam ke wilayah yang jarang dibahas, jarang dipahami, dan sering disalahartikan. Wilayah di mana perbedaan bukan lagi sekadar perasaan, melainkan pola hidup yang terus berulang sejak lama. Karena hidupmu tidak hanya berbeda di 1-2 kejadian. Ia berbeda secara konsisten, dan konsistensi itulah yang sebenarnya sedang berbicara padamu. Perbedaan itu tidak datang sekali, tapi terus mengikuti hidupmu. Coba kamu ingat kembali perjalanan hidupmu. Bukan hanya momen besar, tapi detail-detail kecil yang sering kamu abaikan. Pola pertemananmu, pola kegagalanmu, pola kesuksesanmu, pola kehilanganmu. Ada satu benang merah yang mungkin baru sekarang kamu sadari. Kamu selalu dibawa ke fase pendewasaan lebih cepat daripada orang lain. Saat orang lain masih sibuk mencari validasi, kamu sudah dipaksa belajar melepaskan. Saat orang lain baru belajar kecewa, kamu sudah akrab dengan rasa kehilangan. Dan saat orang lain mulai bertanya tentang makna hidup, kamu sudah lama hidup dengan pertanyaan itu. Ini bukan tentang siapa yang lebih hebat. Ini tentang siapa yang lebih dulu dibentuk. Dan biasanya, yang dibentuk lebih dulu, tidak diberi hidup yang ringan. Mengapa kamu sering merasa tidak sepenuhnya dimengerti? Ada satu rasa yang hampir selalu hadir dalam hidupmu. Rasa tidak sepenuhnya dimengerti, bahkan oleh orang-orang terdekatmu. Bukan karena mereka tidak peduli. Bukan karena kamu sulit dicintai, melainkan karena kedalamanmu tidak mudah diterjemahkan. Kamu bisa berada di tengah keramaian, tertawa, bercanda, terlihat normal, namun di saat yang sama, jiwamu seperti berdiri sedikit lebih jauh. Mengamati semuanya dari sudut yang berbeda, kamu sering mengerti perasaan orang lain, tapi jarang dimengerti menjadi tempat bercerita, tapi jarang punya tempat pulang memberi ruang, tapi jarang diberi ruang dan lama-lama, kamu belajar satu hal penting. Tidak semua orang bisa masuk ke dunia batinmu, bukan karena mereka lebih rendah, tapi karena setiap orang memiliki kedalaman yang berbeda. Hidupmu mengajarkan kesendirian sebelum mengajarkan
kebersamaan salah satu. Alasan terbesar mengapa hidupmu terasa berbeda adalah karena kamu diajarkan berdiri sendiri lebih awal. Entah melalui kehilangan orang penting dikhianati, saat kamu tulus tidak didukung, saat kamu berharap atau dipaksa kuat, ketika kamu ingin lemah. Kesendirian itu tidak selalu berupa fisik. Kadang kamu dikelilingi orang, tapi tetap merasa sendirian. Dan disitulah pembentukan sebenarnya terjadi. Kesendirian memaksa kamu mendengar suaramu sendiri, mengenali luka-lukamu sendiri, menguatkan dirimu tanpa sorak-sorai banyak. Orang takut sendirian, tapi kamu ditempa olehnya. Dan orang yang ditempa oleh kesendirian tidak mudah goyah oleh keramaian. Kamu tidak cocok dengan dunia yang terlalu dangkal. Semakin dewasa, semakin kamu sadar bahwa ada banyak hal yang membuatmu cepat lelah, bukan karena capek fisik, tapi capek batin. Obrolan yang hanya berputar pada pamer, hubungan yang hanya soal untung rugi, lingkungan yang menuntut kamu menjadi orang lain. Semua itu terasa berat untukmu. Bukan karena kamu antisosial, tapi karena jiwamu tidak tahan dengan kepalsuan. Kamu bisa bersikap ramah, tapi kamu tidak bisa berpura-pura tulus. Kamu bisa menyesuaikan diri, tapi kamu tidak bisa mengkhianati nilai. Dan itulah mengapa hidupmu sering membawamu menjauh dari banyak hal, bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi inti jiwamu. Luka-luka dalam hidupmu tidak pernah sia-sia jika kamu perhatikan. Luka-luka dalam hidupmu tidak pernah datang tanpa membawa pelajaran. Setiap patah selalu mengajarkan batas, setiap jatuh selalu mengajarkan arah, setiap kehilangan selalu mengajarkan makna. Bahkan luka yang paling menyakitkan sekalipun, pelan-pelan membentukmu menjadi pribadi yang lebih peka, lebih sadar, lebih berhati-hati, lebih bijaksana. Banyak orang menjadi pahit setelah terluka, namun kamu meski sempat hancur justru belajar memahami. Dan disitulah perbedaannya. Orang yang hidupnya berbeda bukan orang yang tidak terluka, melainkan orang yang mengolah lukanya menjadi kesadaran. Hidupmu mengalir dengan ritme yang tidak umum. Kamu mungkin sering merasa terlambat dalam karier, tertinggal dalam hubungan, tidak sesuai timeline kebanyakan orang. Namun, pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya menentukan timeline itu? Hidupmu tidak berjalan lambat. Ia berjalan dengan ritme yang tepat untuk pertumbuhan jiwamu. Beberapa orang cepat di luar, tapi rapuh di dalam. Beberapa orang lambat di luar, tapi kuat di dalam. Dan hidupmu jelas sedang membangun kekuatan yang tidak instan. Karena hal-hal yang bernilai tinggi tidak pernah dibuat tergesa-gesa. Kamu lebih peka terhadap energi dan suasana. Ada satu hal lagi yang membedakan hidupmu: kepekaan. Kamu bisa merasakan perubahan suasana. Kamu bisa menangkap ketulusan atau kepalsuan. Kamu bisa tahu kapan harus menjauh, bahkan tanpa alasan logis. Ini bukan hal mistis, ini adalah hasil dari pengalaman batin yang dalam. Orang yang sering terluka, belajar membaca tanda. Orang yang sering jatuh, belajar waspada. Dan kamu belajar mendengar apa yang tidak diucapkan. Itulah mengapa kamu tidak bisa sembarangan berada di suatu tempat atau bersama seseorang. Bukan karena sombong, tapi karena jiwamu bereaksi lebih cepat daripada pikiranmu. Hidupmu tidak mengajarkan pelarian, tapi keberanian menghadapi diri sendiri. Saat banyak orang lari dari rasa sakit dengan distraksi, kamu justru sering dipaksa berhadapan langsung dengan dirimu sendiri. Kamu duduk bersama pikiranmu. Kamu berdamai dengan traumamu. Kamu menatap ketakutanmu tanpa topeng. Dan proses itu tidak mudah. Bahkan sering terasa menakutkan. Namun, hanya orang-orang tertentu yang dipanggil untuk melalui proses ini, karena tidak semua orang siap mengenal dirinya sendiri sedalam itu. Dan semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin berbeda pula caranya memandang hidup. Kamu tidak didesain untuk sekadar bertahan, tapi bertumbuh. Hidupmu mungkin tidak selalu nyaman, namun ia selalu mengarah pada pertumbuhan. Kamu jarang diberi pilihan untuk stagnan. Selalu ada situasi yang memaksamu naik level meski dengan cara yang tidak menyenangkan. Dan perlahan, tanpa kamu sadari,
Cara berpikirmu berubah, cara memaknai hidupmu berubah, cara kamu mencintai berubah, cara kamu melepaskan berubah, hidupmu bergerak. Bukan ke arah yang sama dengan kebanyakan orang, melainkan ke arah yang lebih sadar. Apa yang kamu dengarkan ini bukan sekadar narasi. Ini adalah cermin dari perjalanan batin yang mungkin selama ini kamu jalani sendirian. Dan masih ada lapisan-lapisan yang belum kita sentuh. Masih ada tanda-tanda halus yang selama ini hadir, namun belum kamu sadari sepenuhnya. Masih ada makna yang akan membuat semua potongan hidupmu terasa saling terhubung. Jiwa terpilih, kini kita sampai pada bagian akhir dari perjalanan ini. Bukan akhir dari makna, bukan akhir dari pencarian, melainkan titik di mana semua potongan hidup yang selama ini terasa acak, mulai tersusun perlahan. Apa yang sejak awal terasa sebagai beban, luka, kesendirian, dan keterlambatan, sekarang mulai terlihat sebagai pola yang utuh. Kamu terlihat biasa, namun hidupmu selalu berbeda. Dan sekarang kamu tahu, perbedaan itu bukan hukuman. Perbedaan itu adalah cara hidup membentukmu. Sepanjang pembahasan ini, kita melihat satu benang merah yang jelas. Hidupmu tidak pernah berjalan sembarangan. Setiap fase yang kamu lewati, bahkan yang paling menyakitkan, selalu membawa pesan. Setiap keterlambatan mengajarkan kesabaran. Setiap kehilangan mengajarkan makna. Setiap kesendirian mengajarkan kekuatan yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi paling cepat. Kamu tidak dibentuk untuk menjadi paling terlihat. Kamu dibentuk untuk menjadi paling sadar. Dan kesadaran itu adalah kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Kamu belajar memahami dirimu lebih dulu. Sebelum dunia, kamu belajar menata batin. Sebelum mengejar pengakuan, kamu belajar berdiri tegak. Bahkan saat tidak ada yang bertepuk tangan. Itulah alasan hidupmu berbeda. Bukan karena kamu lebih tinggi, melainkan karena kamu dibentuk lebih dalam. Mungkin sampai hari ini, hidupmu masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Mungkin masih ada doa yang belum terjawab, perjuangan yang belum selesai, dan jalan yang terasa panjang. Namun, satu hal yang perlu kamu ingat, hidup tidak pernah terlambat bagi mereka yang bertumbuh dengan benar. Jangan bandingkan prosesmu dengan perjalanan orang lain. Jangan ukur dirimu dengan standar yang tidak memahami kedalaman jiwamu. Apa yang sedang kamu bangun bukan sekadar hasil, tapi fondasi hidup. Dan fondasi yang kuat memang tidak terlihat dari luar. Tetaplah berjalan dengan caramu, tetaplah setia pada nilai yang kamu pegang, tetaplah menjaga kejernihan hatimu di dunia yang semakin bising. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu paham. Cukup jujur pada prosesmu sendiri. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan kesadaran sedang membawa kamu lebih dekat pada versi dirimu yang utuh. Jika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah bahwa kamu sudah sejauh ini. Jika suatu hari kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa perjalanan ini memang tidak ramai. Dan jika suatu hari kamu meragukan dirimu, ingatlah bahwa jiwa yang berbeda memang tidak diciptakan untuk jalan yang biasa. Terus, jaga semangatmu dalam hal-hal sederhana. Dalam kejujuran kecil, dalam niat baik yang tidak selalu dilihat, dalam kebaikan yang tidak selalu dibalas. Karena di sanalah kualitas hidupmu sedang dibangun. Dan sebelum kita berpisah di video ini, mari kita tundukkan hati sejenak. Semoga setiap jiwa yang mendengarkan ini diberi ketenangan di tengah keresahan, diberi kekuatan di tengah kelelahan, dan diberi cahaya di tengah kebingungan. Semoga setiap langkah yang terasa berat dimudahkan, setiap niat baik dikuatkan, dan setiap doa yang tertahan menemukan jalannya pada waktu yang paling tepat. Semoga hatimu dijaga dari rasa putus asa, pikiranmu dijauhkan dari keraguan yang melemahkan, dan hidupmu diarahkan pada jalan yang membawa kebaikan, kedewasaan, serta makna yang mendalam. Dan semoga kamu selalu diberi keberanian untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, tanpa takut, tanpa ragu. Tetaplah hidup dengan kesadaran, tetaplah berjalan dengan keyakinan,
Sampai jumpa di video selanjutnya.